Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Panji Hidayat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual untuk modul 1.2 pada program guru penggerak. Nah, kita ketahui bersama bahwa pada modul 1.2 ini kita mempelajari tentang nilai-nilai dari guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, yang jadi pertanyaan pada modul 1.2 demonstrasi kontekstual ini adalah aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan apa? Jadi, diandaikan bahwa dalam 3 tahun ke depan saya adalah seorang guru penggerak, hal apa saja yang akan saya lakukan dalam menerapkan nilai-nilai guru penggerak? Nah, oke, kita masuk di nilai guru penggerak yang pertama, yaitu berpihak pada murid. Berpihak pada murid artinya di sini adalah semangat untuk memberdayakan dirinya serta memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi muridnya. Nah, jika dalam waktu 3 tahun saya termasuk seorang guru penggerak, kegiatan yang dapat saya lakukan untuk berpihak pada murid, yang pertama, saya melakukan diagnosis kesiapan peserta didik saat awal pembelajaran. Jadi, saat memulai pembelajaran, saya akan membuat semacam uh, emoticon untuk mengetahui apakah peserta didik siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini atau tidak. Setelah itu, saya akan coba menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang dimana yang saya ketahui bahwa pembelajaran yang menyenangkan tentu di sini peserta didiklah yang sebagai subjeknya. Mereka yang berusaha sendiri untuk mendapatkan ilmu. Kita sebagai guru hanyalah memfasilitasi, memberikan ilmu, dan peserta didiklah yang harus bergerak untuk dapat mencapai ilmu tersebut. Di sini ada beberapa kegiatan yang telah saya lakukan. Nah, untuk mungkin bisa termasuk dalam nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid. Di sini saya menyesuaikan dengan kodrat dari zaman peserta didik. Di mana pertama dalam pembelajaran saya mencoba memanfaatkan aset atau yang ada fasilitas yang ada di sekolah, yaitu seperti perangkat TIK. Di sini ada Chromebook. Dalam Chromebook tersebut saya coba masukkan materi pembelajaran di sana, yang dimana anak-anak memang sangat menyukai sekali pembelajaran dengan menggunakan perangkat TIK ini. Mereka tidak merasa bosan jika hanya mendengarkan ceramah dari guru saja. Nilai yang kedua adalah mandiri. Mandiri di sini dimaksudkan adalah semangat guru untuk belajar sepanjang hayat dan harus secara sengaja merencanakan dan melakukan perbaikan diri sehingga makin menguasai dan ahli untuk membawakan perubahan yang berpihak pada murid. Jadi, kalau misalnya kita ingin membuat perubahan kepada peserta didik, tentu kita sebagai guru harus selalu mengupgrade pengetahuan yang ada pada diri kita agar dapat menyesuaikan dengan kodrat zaman dari peserta didik tersebut. Nah, untuk melakukan nilai-nilai mandiri ini, kegiatan yang dapat saya laksanakan adalah yang pertama, saya mencoba merencanakan serta melakukan upgrade pengetahuan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang relevan. Biasanya pada PMM. PMM ini adalah sebuah platform dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diberikan kepada guru
untuk dapat mengembangkan dirinya melalui pelatihan mandiri. Jadi, nama platformnya adalah Platform Merdeka Mengajar. Di sini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti oleh guru untuk mengupgrade pengetahuannya tentang pendidikan saat ini. Yang kedua, saya juga berusaha untuk mengikuti program-program pemerintah yang bagus sehingga dapat menambah ilmu untuk kepentingan siswa. Banyak sekali program-program pemerintah yang dimaksudkan untuk membuat daya tarik oleh guru untuk dapat mengupgrade pengetahuannya. Oke. Yang ketiga, nilai guru penggerak reflektif. Reflektif dimasukkan di sini adalah memaknai pengalaman yang terjadi, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, produktif, dan memanfaatkannya sebagai pembelajarannya untuk menuntun dirinya, murid, sehingga mampu menjalankannya dari waktu ke waktu. Jadi, reflektif yang dimaksudkan di sini adalah melalui sebuah pengalaman menjadi sebuah pembelajaran yang untuk digunakan sebagai perbaikan dalam proses pembelajarannya. Sehingga tidak hanya murid yang berkembang, tapi juga dapat mengembangkan diri guru tersebut. Kegiatan yang dapat saya lakukan dalam hal mengembangkan nilai reflektif ini adalah pertama, saya mengkoreksi diri terhadap hasil pembelajaran yang telah dilakukan untuk perbaikan ke depannya. Ya, kita sebagai guru tentu tidak sempurna dalam melakukan pembelajaran. Mesti ada proses perbaikan. Nah, sebagai seorang guru penggerak, kita harus mampu mengkoreksi diri kita sehingga dari hasil koreksi itu akan muncul suatu perbaikan untuk kemajuan pembelajaran ke depannya. Nah, selain kita mendapatkan ilmu dari reflektif yang kita laksanakan, tentu kita harus membuktikan, yaitu dengan memberikan aksi nyata atau mendiseminasikan hal-hal yang telah positif kita lakukan yang berguna untuk perbaikan pada pembelajaran. Jadi, reflektif ini juga bisa kita berikan kepada sesama rekan guru lainnya. Nilai yang berikutnya adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif ini adalah semangat untuk menguatkan daya sanding dan pentingnya kesaling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran di sentra. Jadi, kita tidak akan bisa merubah atau membuat peserta didik itu menjadi lebih baik jika hanya bekerja di sekolah saja. Hanya guru saja yang bekerja. Perlu adanya peran aktif dari lingkungan dan orang tua. Itulah konsep dari Trisentra. Nah, sebagai guru penggerak, kegiatan yang dapat saya lakukan adalah menjalin komunikasi. Karena kita sebagai makhluk sosial tentu perlu mengatur komunikasi yang baik ya untuk tercapainya keberpihakan kita pada murid. Dengan adanya komunikasi yang baik antara guru, lingkungan, dan orang tua, tentu yang berfungsi untuk peningkatan dari kemampuan murid tersebut. Permasalahan yang ada pada murid tersebut dapat kita atasi bersama, tidak dengan sendiri. Yang kedua, mengelola kekuatan serta perbedaan dalam tiap pemangku kepentingan. Nah, kita ketahui, kita ini tentu saja memiliki kepentingan masing-masing. Kita wajib menghargai tentang perbedaan yang ada pada masing-masing tiap pemangku kepentingan. Nah, di sini kita perlu menerapkan sikap untuk saling menerima perbedaan yang ada. Nah, kolaboratif ini tidak akan dapat berkembang jika tidak ada
rasa saling percaya, dan saling menghargai. Sehingga wajib bagi kita harus memupuk rasa saling percaya dan saling menghargai antara sesama rekan guru, guru dengan orang tua siswa, sekolah dengan lingkungan. Nah, nilai dari guru penggerak yang terakhir adalah inovatif. Inovatif ini adalah senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna, sehingga menguatkan semangat gotong royong dan pemberdayaan aset. Aset di sini adalah kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Kita sebagai guru penggerak wajib memiliki ide-ide segar. Ide segar yang dimaksud di sini adalah ide-ide yang dapat mengembangkan kemampuan murid tersebut. Ide ini akan digunakan pada pembelajaran di kelas. Salah satu contohnya yang bisa saya lakukan. Sehingga dengan ide ini tentu saja variasi pembelajaran akan tercipta. Peserta didik tidak akan monoton dalam hal belajar. Mereka memiliki hal-hal baru. Yang kedua, kegiatan yang dapat saya lakukan yaitu memanfaatkan aset kekuatan yang ada di sekolah untuk melakukan suatu inovasi. Setiap sekolah itu memiliki aset yang bila di tangan orang yang benar, maka aset itu akan sangat bermanfaat sekali. Tapi jika kita sebagai guru penggerak tidak bisa memanfaatkan aset tersebut, tentu saja aset itu hanya tertimbun tenggelam tanpa ada manfaatnya sama sekali. Nah, jadi itulah dia 5 nilai guru penggerak yang dapat saya lakukan jika dalam 3 tahun ini saya menjadi seorang guru penggerak. Baik, cukup sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.